pertama, buku referensi yang pertama, bukunya Robert Kodowati. Berapa orang? Kalau di slide yang di pertemuan pertama, buku pengelolaan sumber daya air terpadu yang ditulis Robert J. Kodowati dan Rustam Syarif. Ada yang udah pegang belum? Atau jangan-jangan belum pegang semua? Ketua kelas, siapa yang bisa mewakili, menjawab? Vicky? Atau Alfi? Saya belum, Pak. Belum ya, sebagian ya? Oke. Kelas Alfi? Alfi udah hadir belum? Iya Pak, saya belum Pak. Oke. Sebenarnya materi itu sumbernya itu yang pertama yang saya sampaikan, tapi mungkin saya akan bawa seperti yang saya sampaikan itu ke case study. Jadi itu yang mungkin membedakan teman-teman nanti ketika melihat kasus-kasus itu dengan teori yang ada di buku seperti apa. Itu sebenarnya. Jadi harapan saya kira bukunya nggak mahal ya. Teman-teman bisa cek di online mungkin ya. Kelihatan nggak? Nah ini ya. Nah, saya belum. Nah ini mungkin ya pengolahan sumber daya terpadu. Cukup komplit, cukup lengkap, dan mudah-mudahan bisa jadi ini bahan referensi bagi teman-teman untuk mempelajari ini yang mata kuliah. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hari ini kita mulai masuk ke topik yang terkait dengan pengendalian daya rusak air. Ya, salah satunya yang pertama adalah banjir dan kekeringan. Kenapa saya gabungkan banjir dan kekeringan? Pada prinsipnya memang dua hal ini saling erat berkaitan erat, pengelolaannya, sistemnya dan seterusnya. Dan saya gabungkan. Tapi yang paling menarik di sini nanti mungkin case study atau studi kasus yang akan saya sampaikan, dan mudah-mudahan teman-teman bisa menganalisis ini ya. Jadi seperti biasa di kelas saya, mungkin walaupun online kita akan banyak berdiskusi tentang ini, ya, tentang banjir dan kekeringan, bagaimana pengelolaannya. Dan sebelum kita masuk ke materi, ya, sekali lagi mungkin saya ingatkan kesempatan teman-teman untuk memberikan tanggapan, pertanyaan, mungkin bahan diskusi dan lain-lain itu buat saya menjadi poin plus ya. Jadi nilai mungkin nggak terlalu penting, tapi poin yang penting saya sampaikan bahwa teman-teman terlibat aktif dalam proses pembelajaran ini. Itu mungkin poin pentingnya. Baik, kita akan coba mulai ya. Sebelum kita mulai, dari materi sebelumnya ada yang ingin disampaikan nggak? Untuk materi 1 dan 2 sudah saya simpan di classroom ya. Untuk materi 3 juga sudah, karena memang mungkin saya tidak akan full hari ini. Ada beberapa tugas yang mendadak yang saya terima, jadi mungkin kita akan lanjutkan dengan tugas 2 ya. Tapi nanti di akhir mungkin saya akan sampaikan. Tapi intinya adalah di materi ini teman-teman bisa menganalisis, itu tujuannya. Jadi kalau di skema pembelajaran itu udah mulai meningkat, jadi bukan hanya memahami, tapi juga sudah bisa mulai menganalisis. Kalau dari pertemuan 1 dan 2 tidak ada, saya anggap cukup ya, cukup jelas. Kita akan lanjut ke materi yang ketiga ya. Oke, ada yang raise hand? Alif, silakan. Pak, saya mau nanya terkait buku, Pak. Oh ya, untuk bukunya itu ada e-booknya nggak Pak? Atau kita harus beli buku fisiknya gitu? Iya, sementara ini memang belum ada ya e-booknya. Tapi nanti materi-materi di luar buku itu mungkin akan saya sampaikan yang sudah berupa e-book ya, baik itu yang berbahasa Inggris maupun yang berbahasa Indonesia. Tapi mungkin yang khusus buku yang tadi saya sampaikan, kalau teman-teman lihat di slide itu ya, yang pertemuan pertama, itu buku pertama itu belum ada e-booknya, Alif. Jadi mungkin teman-teman bisa order di secara online ya.
kalau ingin memiliki buku itu. Tapi buat saya sih nggak akan mewajibkan ya teman-teman, tapi inisiatif teman-teman saja. Silakan jika itu dirasa perlu, silakan. Saya kira nggak terlalu mahal bukunya. Kalau uang jajan tuh mungkin berapa ya? Mungkin 1 hari kali ya. 1 hari uang jajan kali. Nggak terlalu mahal. Dan itu investasi buat teman-teman sebenarnya. Misalkan ya, ke depan nanti mungkin topik skripsinya tentang air, maka ini buku ini lumayan bisa memberikan gambaran yang minimal yang lebih spesifik ya terkait manajemen sumber daya air. Itu Alfi ya. Siapa tadi? Alif ya? Iya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Bisa dicek di online kok. Harga dan lain. Ada lagi? Kalau nggak ada kita akan lanjutkan. Slide saya sudah terlihat belum ya? Sudah Pak. Sudah ya? Oke. Kalau sudah, kita akan mulai di materi yang ketiga. Kita kemarin sudah belajar terkait daerah aliran sungai. Batas-batasnya seperti apa bedanya dengan wilayah sungai. Dan kita contohkan kemarin daerah aliran sungai Citarum, kemudian wilayah sungai Citarum juga, dan tantangan permasalahan yang ada di daerah aliran sungai tersebut. Ada beberapa kita sudah bahas ya pertemuan sebelumnya, dan kita akan membahas satu persatu. Salah satunya hari ini yaitu terkait dengan banjir dan kekeringan. Oke ya. Karena saya tidak bisa melihat langsung siapa yang raise hand ya, jadi tolong sebutkan nama dan mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Seperti itu ya. Saya mungkin jadi nggak balik lagi ke screen yang lain. Gitu. Sebelum kita mulai ya, ini materinya kurang lebih ini. Jadi kalau kita perhatikan sistem dan infrastruktur terkait pengolahan sumber daya air, ini di bukunya Robert J. Kodewati, jadi juga disebutkan beberapa komponen, fungsi dan sistem sumber daya air. Salah satunya adalah mungkin dimulai dari sungai ya. Kalau kita lihat gambar di sini, sebentar. Kita mulai dari sini ya. Di satu ini ada sungai ya. Kemudian ada waduk, dam atau danau, baik itu buatan maupun alami ya. Kemudian ada sistem irigasi, ada jaringan air bersih yang berasal dari dam atau waduk ya. Kemudian ada air tanah, drainase perkotaan, PLTA, pengendalian banjir, pengendalian erosi sedimentasi, dan di hilirnya adalah pantai atau pesisir. Nah, kita akan mulai dari pengelolaan atau pengendalian banjir dan kekeringan. Kalau kita lihat di sini, bayangan kita mudah-mudahan teman-teman langsung kembali kepada siklus hidrologi ya. Langsung kembali kepada siklus hidrologi. Ketika ada komponen-komponen ini yang tidak berjalan sebagaimana mestinya ya, maka hampir dipastikan akan ada permasalahan yang muncul terkait pengolahan sumber daya air. Itu mungkin perlu digarisbawahi ya. Jadi saya ulangi sekali lagi, ketika teman-teman melihat ini, bayangan teman-teman sudah mulai kembali ke siklus hidrologi. Ketika masing-masing komponen di siklus hidrologi tersebut mengalami permasalahan, ya, baik itu mulai dari infiltrasi sampai ke bawah, runoff dan lain-lain, ada perubahan di situ bentang lahan, bentang alam dan lain-lain, maka hampir pasti akan terjadi permasalahan terkait pengolahan sumber daya air. Baik itu dari sisi kuantitas ya maupun dari sisi kualitas. Itu yang perlu digarisbawahi ya. Dan kita akan mulai dari yang pertama, yaitu pengendalian banjir dan kekeringan atau sistem pengelolaan banjir dan kekeringan. Sebelum kita mulai, apa yang ada di benak teman-teman ketika mendengar kata banjir? Silakan. Ada yang ingin mencoba berinisiatif untuk memberikan tanggapan? Silakan. Apa itu banjir? Iya. Bapak saya. Iya, silakan. Siapa dan silakan jawab.
saya Intan, Pak. Oh ya, silakan. Ya, kalau menurut saya sendiri, banjir itu adalah keadaan di mana suatu daerah itu tergenang air ya Bapak dalam jumlah yang cukup besar. Karena apa? Saya kan tinggal di Balikpapan. Nah, di Balikpapan ini biasanya itu terjadinya banjir setiap harinya karena curah hujan yang tinggi. Jadi menurut saya seperti itu Bapak. Terima kasih. Dengan jumlah yang besar ya, gitu ya. Iya Bapak. Ya, terima kasih Intan tanggapannya. Next, ada satu lagi yang ingin menambahkan. Kalau telur dengar banjir itu apa? Definisi yang mungkin singkat, definisi singkat yang ada di pikiran teman-teman. Ada? Ada lagi? Padahal ini kejadian sehari-hari ya, mungkin kita alami. Ada yang ingin bantu lagi? Kalau nggak ada, juga tidak apa-apa. Tadi Intan sudah memberikan gambaran bahwa ada sejumlah volume yang besar dari air yang menggenangi area daratan. Nah, ini mungkin saya ambil dari beberapa definisi ya. Aliran air yang relatif tinggi dan tidak tertampung lagi oleh alur sungai atau saluran. Ini mungkin yang perlu digarisbawahi, tidak tertampung lagi. Tadi mungkin Intan membahasakannya jumlahnya besar ya, debit airnya besar. Tetapi walaupun debit airnya besar, ketika itu masih tertampung di badan air, baik itu sungai ataupun saluran buatan, maka banjir tidak akan terjadi. Gitu ya. Jadi poinnya adalah tidak tertampung lagi. Ini dari definisi dari SNI sekian-sekian ya. Kemudian dari Undang-Undang 24 2007 tentang bencana, di situ disebutkan peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Tadi Intan juga menjelaskan volume air yang meningkat ya. Oke. Next. Banjir secara umum sebenarnya bisa diklasifikasi menjadi 3. Itu banjir sungai, kita kenal dengan river flood. Ini terjadi pada bantaran sungai. Kemudian lagi-lagi debitnya melebihi kapasitas daya tampung sungai. Itu yang menjadi poin. Kemudian yang kedua, banjir pantai atau coastal floods. Ini penggenangannya oleh air laut akibat dinamika air laut ya, baik itu pasang, surut maupun kejadian badai di wilayah-wilayah tertentu ya. Kemudian yang ketiga, ini sebenarnya bisa kita kategorikan mungkin sebagai salah satu jenis banjir ya, yaitu banjir bandang ketika terjadi curah hujan yang sangat tinggi di wilayah hulu serta dibarengi memang berkurangnya area resapan dan vegetasi yang menyebabkan terjadi banjir bandang. Dari ketiga jenis ini memang banjir bandang itu secara dampak memberikan dampak yang luar biasa buruk, karena ini juga menyangkut dengan korban jiwa ya, karena sifatnya mendadak dan mungkin agak sulit diprediksi sebelumnya. Beda dengan mungkin kejadian banjir sungai yang bisa kita prediksi dari hulu, kapan air itu masuk ke tengah, kemudian ke hilir dan seterusnya. Ataupun mungkin banjir pantai yang masih juga bisa kita prediksi. Tapi kalau banjir bandang memang agak sulit ya, mengingat tadi itu. Baik, lanjut. Nah, mungkin ini yang perlu teman-teman ini ya, nanti tugas 2-nya ini terkait mind map. Jadi kita mencoba memetakan alur pikir teman-teman ya, terkait dengan pengolahan sumber daya air, khususnya pengolahan atau pengendalian banjir. Jadi tugasnya itu. Nah, ini salah satu diagram alir yang mungkin kalau difahami maka kita akan tahu bagaimana menyelesaikan permasalahan ini, sebenarnya begitu. Jadi proses hujan itu dimulai dari volume air hujan ya teman-teman. Ketika volume air hujannya itu melebihi kapasitas penyerapan tanah ya, ini berarti ya, maka ada dua kemungkinan ya. Jika tidak melebihi kapasitas penyerapan tanah, artinya tanah dapat meresapkan air dengan baik ya, sejumlah debit yang masuk, kemudian hanya bagian kecil yang melimpas, maka volume air hujan yang terserap itu tidak akan menimbulkan banjir ya.
Tetapi jika melebihi kapasitas penyerapan tanah, maka yang terjadi adalah volume air hujan akan melimpas ke permukaan atau yang kita kenal dengan limpasan permukaan atau runoff. Ya, sampai sini mudah-mudahan paham. Saya akan konfirmasi lagi teman-teman paham sampai detail bawah atau seperti apa. Kemudian, ya, ketika volume air hujan yang melimpas tadi atau kita kenal dengan runoff tadi, surface runoff, itu melebihi kapasitas saluran, baik itu alami maupun buatan, maka yang terjadi dua kemungkinan juga. Jika tidak melebihi kapasitas saluran alami dan buatan, maka aliran atau volume aliran permukaan tersebut akan tertampung oleh saluran dan dialirkan sampai ke hilir, ya, sebagaimana fungsinya, dan itu tidak akan menyebabkan banjir yang ini, ya. Tetapi jika itu melebihi kapasitas saluran, baik itu alami maupun buatan, maka inilah yang kita kenal sebagai banjir, ya. Terutama ini lebih ke banjir sungai sebenarnya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan nggak? Atau masih bingung dengan diagram alir ini? Kalau ini teman-teman bisa pahami, maka saya yakin teman-teman bisa mengambil alternatif solusi apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh stakeholder atau pemangku kepentingan terkait banjir. Sampai sini, saya ingin konfirmasi. Ada yang masih bingung nggak? Cukup? Jelas? Kalau tidak ada berarti saya anggap jelas ya. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau dari saya cukup, Pak. Cukup ya? Oke. Mungkin sudah clear ya, mudah-mudahan clear. Jadi ketika ada pertanyaan di dalam diagram ini, yang mungkin tadi menganalisis diagram ini ya, mungkin teman-teman langsung bisa jawab, saya yakin itu ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa menjelaskan kembali. Baik, kalau tidak ada, saya anggap teman-teman sudah paham. Ini dia, jadi penyebab banjir. Ini kadang yang menarik ya teman-teman ya. Kita kadang suka lupa nih, terutama faktor manusia ya. Kita posisi awal di gambar 1, kalau kita lihat di sini ya, itu tadinya daerah aliran sungai dengan meandernya ya, secara alami di samping kanan kirinya ada flat plain namanya, bantaran sungai. Kemudian ada juga vegetasi yang masif biasanya ya. Kemudian kalau hujan ya, terjadi hujan, tadi disampaikan volumenya memang sudah menyesuaikan dengan luasan ini, maka akan melebar ke bantaran sungai atau flat plain ya. Dan itu biasa saja ya. Terus ketika musim hujan selesai, kembali sungai mungkin ada perubahan dari sisi morfologi dan lain-lain, tapi memang itu secara alamiah yang terjadi. Kemudian di waktu berikutnya terjadi perubahan ya. Sungai tersebut diluruskan ya dari yang seharusnya meander. Kemudian setelah diluruskan dibangunlah pemukiman ya. Ini langsung mindsetnya kembali ke siklus hidrologi ya teman-teman ya, untuk memahami ini. Kemudian setelah terjadi pelurusan sungai alami yang tadinya berbelok atau meandering itu, kemudian dibangunlah pemukiman di bantaran sungai yang seharusnya menjadi rumahnya air ya, untuk menampung ketika terjadi hujan. Yang terjadi apa? Yang terjadi pertama, daya resapnya semakin berkurang ya. Kemudian kecepatan alir sungai dari hulu ke hilir semakin cepat ya, beda dengan yang berbentuk meander. Dan apa yang terjadi itu menenggelamkan atau menyebabkan banjir bagi penduduk yang ada di sekitar daerah aliran sungai tadi. Itu ya. Jadi kalau misalnya ditanya kurang lebih faktornya apa? Faktornya alam dan manusia. Tapi yang paling utama itu sebenarnya nomor satu, curah hujan yang tinggi dan ekstrim ya. Kalau semua faktor yang lain tidak akan menyebabkan banjir jika faktor nomor satu tidak ada, curah hujan tinggi atau ekstrim. Tinggi itu berapa, ekstrim itu berapa, nanti kita akan lihat berikutnya. Sampai sini saya kira jelas ya. Di sini ada curah hujan, topografi dan morfologi sungai, pembendungan air akibat kenaikan muka air ataupun kondisi pasang dan surut,
land subsidence atau penurunan muka tanah, ya, kemudian sedimentasi penanggalan, runoff dan lain-lain. Faktor manusianya apa yang mendorong itu? Perubahan peruntukan lahan yang masif, ya, kemudian floodplain yang tidak tepat. Floodplain itu dataran banjir, ya, di samping kanan kiri sungai. Kemudian sampah padat, ada kewenangan dan peraturan yang overlap, ya, saling tumpang tindih, pengendalian banjir yang belum optimal, dan mungkin minimnya partisipasi publik. Itu oke, ya, lanjut. Sampai sini mungkin teman-teman paham. Ini mungkin yang beberapa yang sering kita alami, tapi mungkin saya tidak akan bahas ini. Mungkin ini bisa jadi bahan teman-teman di mind map nanti tugasnya, ya. Jadi ada kondisi-kondisi pengelolaan banjir yang seperti di nomor 1. Di nomor 1 ini apa yang terjadi? Yaitu pengambil kebijakan kadang suka lupa, ya. Pengambil kebijakan itu baik itu pemangku kepentingan di sektor swasta, terutama di pemerintah, suka lupa nih kadang ketika mengambil kebijakan, ya, ternyata kebijakan itu menimbulkan dampak yang berbalik kepada daerahnya, ya. Sebagai contoh misalkan di daerah hulu, ya, mengambil kebijakan memberikan perizinan kepada pengembang misalkan untuk membuat satu area perumahan yang seharusnya itu bukan diperuntukkan untuk perumahan, tetapi untuk vegetasi yang dengan ketepatan yang tinggi. Sehingga apa yang terjadi, banjir itu ternyata terjadi di daerahnya sendiri, baik itu banjir bandang, juga mungkin turunan ke daerah hilirnya, seperti itu. Nah, ini yang kadang sering kita lupa. Kemudian ada yang kedua, bagaimana kita masih mengelola ini, yaitu not in my backyard. Jadi selama itu bukan di daerah kita, silakan daerah lain untuk menyelesaikan. Padahal yang terjadi ketika kejadian itu terjadi di wilayah daerah lain itu juga akan berdampak pada daerah kita. Nah, itu yang mungkin sering terjadi. Kemudian yang ketiga, teman-teman bisa cek di sini gambar bahwa ada ketidaksinkronan untuk mengatasi permasalahan. Masing-masing punya pendapat terkait bagaimana cara mengelola banjir, misalkan menangani banjir dengan caranya sendiri-sendiri tanpa mau berkoordinasi. Dan yang keempat, di sini juga ada, kadang kita suka lupa untuk menerima input atau masukan dari pihak lain, dari daerah lain, dari para ahli, dari mungkin mahasiswa, dari akademisi dan lain-lainnya terkait pengelolaan banjir. Kita menganggap apa yang sudah kita lakukan itu sudah cukup. Kita terlalu disibukkan dengan rutinitas yang mungkin lupa dengan inovasi-inovasi terkait pengelolaan banjir. Ini contoh-contoh, ya. Dan apakah pengelolaan banjir akan terus seperti ini? Saya kira tidak, ya, kalau kita ingin sedikit demi sedikit terbebas dari itu. Ini sedikit siklus penanggulangan banjir, ada pencegahan, ya, ada penanganan, kemudian ada pemulihan. Saya kira ini standar pengelolaan bencana, bukan hanya banjir, ya. Nah, sebelum ke sana, saya akan buka dulu pertanyaan, barangkali ada yang masih belum jelas, silakan. Sebentar, saya baru dapat kabar ternyata ada pengunduran nih jadwal ini, jadi mungkin kita akan normal, ya, sampai jam 2, ya. Oke, diundur katanya. Oke. Ada teman-teman? Sebelum kita buka slide berikutnya. Cukup, ya, jelas, ya. Mudah-mudahan penjelasan saya jelas, teman-teman bisa menangkap. Lagi-lagi coba ditarik ke siklus hidrologi seperti apa nanti. Baik, kita akan masuk ke pengelolaan banjirnya, ya. Secara umum kita akan bisa melihat di sini ada tiga sebenarnya dengan konservasi sungai, ya. Poin-poinnya apa saja, teman-teman bisa cek di sini. Kemudian yang kita bahas itu di poin ketiga, pengendalian daya rusak air, ya. Jadi ada dua hal. Yang pertama adalah pengurangan resiko besaran banjir, ya. Jadi resikonya yang dikurangi, ya. Kemudian pengurangan resiko kerentanan banjir. Nah, pengurangan resiko besaran itu atau volumenya, ya, itu bisa dilakukan dengan dua. Yang pertama adalah menggunakan prasarana infrastruktur pengendali banjir, ya. Peningkatan kapasitas sungai dengan pengerukan, pembuatan tanggul, ya,
kemudian perintah banjir atau pompa, bendungan, perbaikan dari kosan dan lain-lain. Kemudian ada juga yang kedua adalah prasarana pengendali aliran permukaan, yaitu tadi prinsip yang pertama ya, yang di diagram alur banjir tadi. Jadi selama area itu mampu meresapkan banjir ya, dan mampu menampung banjir, diperluas storage-nya, tempat penyimpanannya, maka itu yang akan meminimalisir atau mengurangi risiko besaran banjir ya, yang tadi ini kedua. Atau yang selanjutnya pengurangan resikonya. Jadi ini kita sudah tidak bisa lagi menghandle ya, dan kita mengurangi resikonya, kerentanannya. Salah satunya misalkan ada zonasi, kemudian pengawasan pengendalian, persiapan pra banjir dan penanggulangan saat banjir hingga pemulihan pasca banjir. Ini yang dilakukan ketika memang kondisinya ya memang seperti itu ya, karena mungkin sulit untuk menghindari banjir ya. Ini yang kedua. Ini teman-teman bisa juga jadi bahan nanti untuk membuat tugas mind map ya, seperti apa pengelolaan banjir dan kekeringan. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Gambarannya seperti ini teman-teman ya, mudah-mudahan bisa clear. Kalau di siklus hidrologi juga kita bisa lihat. Ini misalkan contoh di Jawa Barat, Bandung, Barat Purwakarta, Karawang, Bekasi hingga daerah pesisirnya ya. Jadi kalau di daerah hulunya di Kabupaten Bandung, ketika daerah ini secara vegetasi sangat cukup dan masif, maka tadi lagi-lagi ya, infiltrasi yang di sini cukup sehingga air yang mengalir ke permukaan itu juga tidak berlebihan ketika hujan yang datang itu tinggi intensitasnya atau bahkan ekstrim ya. Kita bisa lihat di sini ketika waduknya berjalan baik, masih normal, itu bisa menampung sebagian, sisanya baru teralirkan lagi ke hilir, ke tengah baru ke hilir, middle stream dan downstream ya. Ketika juga di sini masih ada vegetasi juga masih aman, di sini salurannya aman, maka yang terjadi air hujan yang turun baik itu di hulu, tengah dan hilir itu aman. Artinya masih dapat tertampung di saluran-saluran air buatan maupun alami, atau di storage-storage seperti waduk, situ dan lain-lain. Namun yang terjadi, nah akan kita lihat berikutnya, ketika tidak ada kondisi yang tidak normal yang ada di siklus tadi, maka yang terjadi adalah berkurangnya kapasitas resapan air di daerah hulu, kemudian rusaknya waduk, situ dan lain-lain untuk menampung air, maka air dari hulu ke hilir itu akan langsung mengalir, run off ya, surface run off, dan itu menimbulkan tadi meluapnya air dari saluran yang ada ya, sehingga itu tidak tertampung dan menimbulkan banjir. Apalagi jika itu di secara bersamaan kondisi air laut sedang pasang misalkan ya, apa yang terjadi? Terjadi pembendungan atau pembalikan laju air ke daerah hulunya. Jika di sini air laut pasang, maka air yang di sini tidak akan bisa mengalir ke laut, sehingga justru yang terjadi adalah banjir dengan intensitas yang cukup tinggi di daerah sini. Oke, mudah-mudahan penjelasannya bisa juga clear. Kalau tidak clear, jangan sungkan, langsung present atau sebutkan nama, langsung tanyakan. Oke ya. Cukup jelas mudah-mudahan sampai sini. Kita akan lanjut dan mungkin kita akan lebih banyak nanti ke case study. Oke ya, case study. Baik, kalau tidak ada kita akan lanjutkan. Ini juga bisa jadi bahan teman-teman melakukan tugas atau mengerjakan tugas mind map-nya nanti ya. Pengendalian banjir secara filosofis dan secara teknis ya. Secara filosofis itu caranya adalah bisa yang pertama memindahkan penduduk dari banjir atau yang kita kenal dengan relokasi ya. Kemudian yang kedua memindahkan banjir dari penduduk. Nah, seperti apa teknis pemindahan banjir dari penduduk kita akan lihat berikutnya. Kemudian yang ketiga ya sudah, kondisinya memang seperti itu. Daerah saya misalkan dataran rendah ya, dengan jenis tanah seperti ini, kemudian tidak ada area untuk lepas dari banjir, maka yang terjadi adalah
prinsip yang ketiga, hidup berdampingan dengan banjir. Sampai sini mudah-mudahan teman-teman paham ya, memindahkan penduduk dari banjir, jadi relokasi, dan tidak semua, dan itu tidak mudah ya teman-teman, karena penduduk itu punya pertimbangan lain-lain. Kemudian pindahkan banjir dari penduduk, kemudian hidup berdampingan dengan banjir. Ini yang filosofis, tiga filosofi yang mungkin bisa jadi pemikiran ya kita semua. Kemudian secara teknis ada dua ya, yaitu pendekatan struktur ya, pengendalian banjir ini. Kemudian ada pendekatan non struktur. Apa contohnya? Pendekatan struktur dari istilahnya itu sudah clear ya, bahwa itu menggunakan pendekatan-pendekatan yang sifatnya membangun infrastruktur, pengendali banjir dan seterusnya. Itu ada dua, pengaturan sistem sungainya dan pengendalian banjir melalui bangunan-bangunan pengendali banjir. Salah satunya misalkan bendungan, kolam retensi, tanggul dan polder system dan lain-lain ya. Kalau pengaturan sistem sungai mungkin sistem sungai dan ada sodetan dan normalisasi sungai, pengurukan dan lain-lain. Nah, ini yang sering dilupakan ya. Di kita bahkan di negara-negara maju sekalipun, metode struktur ini yang menjadi dominan. Tapi negara-negara maju sekarang sudah mulai beralih dari pendekatan metode struktur yang dominan menjadi metode non struktur. Apa itu metode non struktur? Salah satunya adalah pengaturan tata ruang yang lebih baik ya. Kemudian law enforcement, penegakan hukum. Nah, ini ada zero runoff yang kemarin kita sempat bahas ya, gimana rumah kita masing-masing itu zero runoff. Jadi tidak ada air atau minimal air yang keluar dari rumah kita ketika musim penghujan. Semuanya tertampung meresap ke dalam tanah di area rumah kita. Minimal itu. Kalau misalnya semua rumah bisa seperti itu, maka itu akan mengurangi volume air yang mengalir ke saluran. Kemudian ada peringatan dini, ada asuransi banjir, edukasi banjir dan seterusnya. Ini yang mungkin juga perlu mulai kita tingkatkan. Oke, sampai sini dulu pengendalian banjir. Saya ingin berdiskusi karena sudah cukup panjang ya. Saya ingin diskusi satu-satu. Ada yang tidak hadir nggak? Saya sambil minum ya. Ketua kelas, ada informasi ketidakhadiran? Saya belum cek satu-satu. Bukan ketua kelas, koordinator ya, sorry. Alfi dan Fikri, ada yang? Iya Pak, dari kelas B nggak ada yang izin ke saya sih Pak. Oke. Ketua kelas A? Kalau dari kelas A hanya Bayu aja Pak. Oh Bayu, ya Bayu masih ini ya, masih sampai Oktober ya. Oke. Baik, jadi kalau misalkan kita kembali ke tadi ya, kita mulai diskusi ya. Jadi saya potong dulu untuk diskusi. Teman-teman tadi sudah lihat beberapa slide ya. Teman-teman juga tadi sempat lihat beberapa sebenarnya mind map ya, bagaimana pengendalian banjir secara filosofis maupun teknis dan seterusnya. Dan kita masih melihat ya di beberapa tempat, nanti kita akan case tadinya itu sosnya di Jabodetabek ya. Itu masih banyak terjadi kejadian banjir, bahkan mungkin luasannya semakin luas sekarang. Pertanyaan saya ya, menurut teman-teman apa yang tidak tepat atau tidak tepat diterapkan oleh para pengambil kebijakan, stakeholder, termasuk mungkin masyarakat terhadap pengendalian banjir ini, sehingga kejadiannya semakin parah? Boleh diceritakan, silakan. Setelah tadi ada slide yang saya sampaikan yang ada beberapa menit. Ada nggak yang share? Apa sebenarnya penyebab utamanya? Kalau nggak ada, berarti saya panggil satu-satu ya. Oke. Dari tadi Intan sudah ya. Andini, hadir Andini masih di tempat? Iya. Menurut Andini,
seperti apa? Kenapa masih terjadi? Kalau pandangan saya, kalau misalnya itu pemerintah masih ada yang mengizinkan pembangunan penyerapan airnya dari atas itu nggak maksimal, terus di bawah juga di dalam rendah juga nggak disediakan saluran air yang memadai untuk penyerapan air dari sini, gorong-gorong yang ada yang tidak bisa menampung air hujan. Oke. Itu ya, banyak infrastruktur yang tadi ya tidak representatif untuk ini ya. Oke. Baik, terima kasih Andini ya. Kemudian siapa? Sebentar. Andre masih di situ? Hadir Pak. Iya, gimana Andre? Izin Pak, mohon maaf Pak, belum bisa on cam karena kendala jaringan Pak. Oh, it's okay, nggak apa-apa. Andre, silakan. Menurut Andre, kenapa masih terjadi? Bahkan mungkin semakin. Menurut saya, ya. Menurut saya Pak ya, kalau saya melihat dari kasus di daerah saya tinggal, Oke. Jadi banyaknya pembangunan, saya kurang lebih sama sih Pak kayak Andini, jadi pembangunannya banyak pembangunan yang sangat banyak Pak, tetapi pembangunan itu tidak diikutsertakan dengan pengaliran air yang layak gitu Pak. Jadi hanya membangun perumahan saja. Jadi aliran air untuk air yang saat turun hujan nanti itu jadi tidak tertampung Pak. Oke. Seperti itu Pak. Oke. Nah, kalau mungkin saya pertanyaan yang direct ya, antara pemerintah, swasta, mungkin developer perumahan ya, dengan masyarakat, mana yang menurut Andre ini paling dominan nih menyebabkan masalah ini terus terjadi? Gimana Andre? Halo, Andre? Oh, oke. Mohon maaf, saya kira pertanyaan udah beda ke orang, udah ganti ke orang Pak. Izin. Boleh. Pertanyaan singkat dari 3 itu, kalau di sustainable development itu ya, 3 aktornya itu pemerintah, private sector, dan masyarakat, community. Nah, menurut Anda yang paling bertanggung jawab yang mana ini? Yang menyebabkan ini masih terjadi? Kalau menurut saya sih Pak, dari ketiga aktor tersebut, tiga-tiganya memiliki perannya sama-sama perannya penting sih Pak. Tapi kalau sepenglihatan saya atau sepandangan saya, di ketiga ini ada tidak semuanya, tetapi ada pihak-pihak dari salah satu aktor yang memang tidak bertanggung jawab Pak. Contohnya, saat pemerintah sudah membuat kebijakan, nanti ada masyarakat atau pihak swasta yang melanggar kebijakan tersebut dan bermain curang. Dan saat dari pemerintah ingin melakukan kebijakan dan pengawasan, dari pihak swasta atau masyarakat ini melakukan penyogokan atau penyuapan, dan pemerintah ada yang menerimanya dan hanya tutup mulut dan tutup mata, seperti itu Pak. Kalau dari pandangan saya Pak. Oke. Jadi ketiga-tiganya memiliki peran yang sama, tapi dari salah satu dari ketiga aspek atau perannya ini ada permainan belakang kalau menurut saya gitu Pak. Jadi banyaknya ini seperti itu Pak. Oke. Ya, baik Andre, luar biasa ya. Nah, itu kadang berarti asumsi profesor saya betul itu. Jadi teman-teman mahasiswa Indonesia itu kalau diminta memberikan tanggapan, jawaban tuh nggak ada yang raise hand tuh biasanya kalau di kampus-kampus itu, terutama di kampus di luar negeri itu. Kenapa? Karena bukan kenapa ternyata. Ketika ditanya langsung, silakan. Nah, itu jawabannya biasanya lebih lengkap, bahkan dari mahasiswa dari tempat lain ya. Nah, itu yang mungkin bisa kita perhatikan. Asumsi itu mungkin bisa jadi betul. Oke ya. Sebentar saya off sebentar ya.
Baik, teman-teman. Tadi luar biasa ya, Andre, terima kasih sudah memberikan tanggapannya. Satu lagi deh, pertanyaan sama. Kenapa masih terjadi dan bahkan cenderung lebih parah? Dan sebenarnya aktor mana nih yang paling bertanggung jawab? Satu orang lagi. Sebelum saya tunjuk, silakan raise hand. Dan kita bebas saja, tidak ada yang jawaban yang salah, jawaban yang tidak tepat. Jadi kalau diskusi itu biasa. Silakan, ada yang mau inisiatif memberikan pendapat? Misalkan, enggak Pak, kalau menurut saya pemerintah nih Pak, salahnya kalau pemerintah ini bagus, nggak akan tuh terjadi Pak, tadi kata Andre itu ya, lewengan atau main belakang. Oh enggak Pak, ini pihak swastanya aja Pak yang, nah itu boleh, silakan. Maaf Bapak, bisa diulang lagi pertanyaannya seperti apa antara pemerintah swasta itu? Oke, pertanyaannya Intan, kenapa kejadian banjir ini sekarang masih terus berulang, bahkan cenderung lebih parah, bahkan lokasinya sekarang bertambah dari yang tadi tidak banjir jadi banjir dan seterusnya. Nah itu kenapa? Kemudian aktor mana di antara tiga aktor di sustainable development itu? Pemerintah, government, private sector, dan masyarakat yang paling berperan terhadap kondisi yang ada sekarang terkait banjir tadi. Itu Baik, Bapak, gimana? saya izin menjawab. Kalau menurut saya pribadi, dari yang saya lihat, karena Balikpapan itu dampaknya banjir yang begitu luar biasa, kalau dibilang dari mana, sisi mana sih pemerintah, masyarakat, atau sektor sendiri. Kalau dari saya pribadi, yang salah itu tiga-tiganya. Kita nggak bisa membenarkan antara masyarakat saja yang benar atau pemerintahan saja yang benar. Karena tiga orang ini berperan besar. Karena kalau hanya pemerintah yang berjalan, namun masyarakat tidak berjalan, itu juga tidak ada gunanya, Bapak. Jadi bagaimana caranya pemerintah bisa mengajak masyarakat untuk bersosialisasi. Nah, sosialisasi ini sangat penting. Karena sosialisasi, kalau di kampus saya yang diterapkan itu, kita bersosialisasi kepada masyarakat itu tidak bisa 1-2 kali. Untuk menyeimbangkan, harus imbang antara masyarakat, pemerintah maupun sektor. Jadi tidak ada yang salah di sini. Kalau salah ya salah semua, salah satu ya salah semua, karena tidak adanya feedback balik satu sama lain. Seperti itu, Bapak. Oke. Iya, jawabannya baik ya Intan. Tadi Andre juga menyebutkan tidak ada yang salah. Ini diplomatis jawabannya. Nah, menarik ya. Tidak ada yang salah memang, atau tidak ada yang apa istilahnya? Tidak ada yang bisa disalahkan ini karena memang semuanya. Nah, mungkin ada pertanyaan yang agak sedikit menggelitik ya. Kalau seperti ini, dari tiga aktor itu ya, tiga aktor yang tadi disebutkan itu, mana yang paling bisa merubah semuanya? Gitu deh pertanyaannya. Yang lain. Oke. Pak, saya izin menjawab. Boleh. Kalau menurut saya, siapa yang bisa mengubah? Mesti dari tiga aktor tersebut, antara pemerintah, masyarakat, maupun sektor. Yang perannya utama itu adalah dirinya mereka sendiri. Bagaimana caranya dirinya mereka itu bisa menggerakkan bahwa hal itu yang terbaik gitu. Kita udah bisa melihat dari sisi keadaan ketika banjir itu seperti apa gitu. Kesadaran seorang diri itu lebih berperan besar dibandingkan dari orang lain. Untuk apa kita bersosialisasi panjang lebar, tapi kalau mereka itu tidak ada feedback balik untuk diri kita, tidak ada kesadaran diri, mungkin itu tidak bisa, Bapak. Terima kasih. Oke, Intan. Nah, tapi pertanyaan sudah saya balik sih sebenarnya tadi ya. Tapi ternyata jawabannya masih tiga-tiganya juga ini. Ada yang beda nggak? Nah, saya pengen ada yang jawaban yang beda nih. Enggak Pak. Menurut saya yang paling dominan bisa merubah itu, kita mulai dari si aktor A. Boleh. Bapak izin menjawab. Iya, Billy, boleh, Billy. Kalau menurut saya yang paling bisa merubah keputusan itu masyarakat, Pak. Soalnya dilihat dari kuantitas juga masyarakat itu yang paling banyak. Terus juga mungkin saya ambil satu contoh gitu ya, Pak. Misal suatu developer mau bikin perumahan gitu kan juga melihat dari kebutuhan masyarakatnya. Kalau misalkan antusiasnya masyarakat itu banyak, mau setuju bikin sesuatu di daerah situ gitu dan mau memiliki daerah situ, barulah
si developer itu membangun gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan dari masyarakatnya itu tidak tidak berpikir seperti itu tidak akan terjadi gitu Pak, pembangunan yang baru itu gitu. Oke, jadi masyarakat ya yang paling berperan ya untuk merubah. Oke, Billy. Satu lagi, ada nggak yang punya pendapat lain? Tadi tiga-tiganya berperan, terus Billy menyampaikan ini masyarakat nih yang bisa melakukan perubahan. Ada pendapat lain nggak? Satu lagi deh sebelum kita lanjut. Ada, teman-teman? Cukup ya? Oke. Pak, Oh iya, saya Pak. Fikri, boleh. Oke. Kalau dari saya sendiri, saya lebih ke pemerintah Pak. Oke. Karena gini Pak, misalnya mungkin dari yang tadi saya meneruskan dari jawaban Rebeli kan memilih masyarakat ya. Mungkin masyarakatnya harus sadar lah ketika ia membangun sesuatu ya mungkin harus membangun sebuah irigasi atau apapun itu gitu. Kalau dari saya sih dari pemerintahnya Pak, karena masyarakat sendiri ketika membangun sebuah bangunan atau apapun itu dia tidak membuat sebuah irigasi atau sebuah saluran air itu mungkin karena sebuah kendala dari biayanya yang mungkin meningkat Pak, atau mungkin yang bisa dikatakan mahal. Mungkin dari pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan di setiap rumah bisa membuat sebuah irigasi atau saluran air dan bisa juga bisa mensubsidikannya Pak gitu, atau tidak pemerintah bisa membantu menggunakan APBN ataupun APBD gitu. Dan juga ada juga Pak apabila dari pemerintah daerah itu pun terkadang ada yang tidak menjalankan amanah Pak, kayak seperti contoh yang tadi Kota Bekasi waktu itu juga dari APBN dari negara sudah memberikan dana kepada Kota Bekasi dan dari pemerintah Kota Bekasi tidak menjalankan selama 2 tahun dan akhirnya waktu itu kan Pak Pepen ditangkap gitu Pak gitu. Jadi ya kalau menurut saya dari pemerintahnya yang berperan besar Pak untuk hal ini. Oke, Fikri, terima kasih ya. Nah ini yang saya harapkan sebenarnya ya. Jadi teman-teman mulai membuka apa istilahnya, wawasannya. Coba melihat di daerah sekitarnya, di area sekitarnya, juga mungkin dari informasi di media massa, media sosial ya, dan seterusnya. Coba menganalisis ini, dan saya kira tadi saya sudah dapat poin-poinnya ya, analisis teman-teman luar biasa kamu saya. Yang satu melihat seperti ini, sisi yang lain dilihat seperti ini dan seterusnya, dan itu memang terjadi ya, dan tidak ada jawaban yang betul ataupun jawaban yang salah. Semuanya punya persepsi, punya perspektif yang berbeda dengan argumentasi masing-masing. Saya kira itu sangat baik ya. Tapi memang yang jadi jadi permasalahan utama memang kita mulai dari mana, itu dia. Kalau kita mulai dari mana, maka kita mulai dari masing-masing tadi ya. Coba cek di rumah teman-teman ya, zero run off-nya sudah bisa dijalankan atau enggak, atau jangan-jangan rumah kita sendiri tidak mau becek gitu ya kalau hujan, sehingga apa, di semen ya seluruhnya, sampai misalkan kita punya 100 meter persegi, seluruhnya kalau bisa di semen supaya nggak becek, supaya enak kalau pakai untuk yang lain-lain, kegiatan yang lain. Dampaknya apa? Kecil, memang kecil. Air yang jatuh ke halaman rumah kita itu akan langsung mengalir ke saluran air di depan kita. Saluran air yang kecil itu mengalir ke saluran air yang lebih besar, seterusnya sampai ke saluran yang primer ya, sungai ataupun saluran buatan. Nah, dari hal-hal itu kita harus mulai dari mana? Dari kita, dari masyarakat. Tapi persis apa yang disampaikan tadi Billy ya, itu bisa dimulai dari masyarakat. Tetapi yang disampaikan Fikri juga nggak salah. Yang bisa mengatur semuanya salah satunya adalah pemerintah ya. Regulasinya dibuat tidak boleh dibangun bangunan tertutup di area resapan air di sini sesuai tata ruang. Tapi ternyata pada prakteknya ada ya. Tadi itu bahasanya siapa tadi? Andre atau siapa ya?
ada permainan lain. Ternyata boleh didirikan bangunan, sehingga secara terus-menerus akan terjadi pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan daya resap air turun ketika hujan tinggi, intensitas tinggi ataupun ekstrim, memperparah kondisi banjir. Itu peran pemerintah memang sangat dominan, betul ya. Kalau pemerintahnya amanah, dari bahasanya Fikri, kemudian tepat dalam pengambilan kebijakan, tidak mudah tadi itu ya, sehingga apa yang terjadi masyarakat akan mengikuti, kemudian private sector atau sektor swasta juga akan patuh dan seterusnya. Itu yang mungkin menjadi tantangan kita ke depan. Tapi overall menarik ya diskusi. Mudah-mudahan teman-teman bisa menuangkan ini di dalam mind map yang akan saya tugaskan ya. Menurut teman-teman pemikiran masing-masing ya. Jadi masing-masing harus beda di mind map. Saya ini. Jadi terbukti ada perbedaan. Masyarakat dulu atau sektor swasta dulu atau pemerintah dulu atau bareng-bareng semuanya dan seterusnya. Nah, itu nanti mungkin dituangkan di tugas 2 ya. Baik teman-teman, kita akan lanjutkan sedikit saja. Kita punya waktu sekitar setengah jam lagi. Kita akan lanjut ya. Terima kasih untuk tanggapannya. Keren. Sorry. Kita akan lanjut ke sini ya. Jadi kita sudah lihat ini secara filosofis, secara teknis, metode pendekatan metode struktur atau metode non struktur kita sudah lihat bersama. Teman-teman bisa pelajari. Saya sudah upload slide-nya di Classroom. Oke, nah ini kita akan masuk ke studi kasus ya. Tapi mungkin karena waktunya tidak panjang, cuma sekitar 25 menitan ya. Saya akan menjelaskan secara singkat. Jadi teman-teman yang akan menganalisis ya. Case study-nya salah satunya adalah banjir Jabodetabek tahun 2020 kalau teman-teman masih ingat ya. Itu kejadiannya di beberapa area di Jabodetabek ya. Pada saat itu di tanggal 31 Desember 2019 kalau teman-teman masih ingat, karena besoknya itu 1 Januari ya, tahun baru 2020 ya, tahun baru. Jadi saat itu hujannya itu yang dicatat oleh radar BMKG itu sekitar 377 mm per day ya, itu di Halim. Kemudian di Taman Mini itu tercatat 335 mm. Apa artinya ini? Teman-teman bisa cek. Artinya, ada yang bisa bantu nggak? Kalau 377 mm per hari, ini maksudnya gimana ya? Ada yang bisa bantu jawab nggak? Kalau curah hujan, teman-teman baca di TV, baca di berita atau di TV, curah hujan tercatat 377 mm per hari. Nah itu maksudnya apa ya? Yang bisa bantu nggak? Belum ada ya? Oke, menjadi PR nya teman-teman, masukkan ke dalam itu tugasnya. Kemudian hujan ekstrim. Nah, hujan ekstrim itu kalau kita lihat legenda di sebelah kanan ya, itu lebih dari 150 mm per hari. 150 mm per day. Artinya kalau 377 itu sudah sangat-sangat ekstrim sebenarnya, karena itu lebih dari 150 dan kelebihannya lumayan besar 377. Dan bahkan ini kejadian hujan ini 100 tahunan ya, kalau di hidrografi. Nah kemudian dengan seiring terjadinya peta sebaran hujan yang kita bisa lihat ya, warnanya ungu semua, artinya ini di atas 100 mm per hari semua di daerah Jakarta dan sekitarnya. Jabodetabek ada beberapa yang sedang, tapi sisanya itu adalah ekstrim dan sangat lebat ya, 100 sampai 150 meter per hari. Ya, ekstrim. Kemudian sebagai catatan saja ya, pada saat tahun 2007 yang lalu juga terjadi hal yang sama. Nah, tapi pada saat itu kondisi air pasang, kalau teman-teman ingat gambar yang tadi ya, itu sedang pasang tertinggi, ya, the highest water level di daerah hilirnya. Nah itu yang terjadi lebih parah dari 2020 ya. Nah di 2020 itu air lautnya kita bersyukur masih kondisinya pasang rendah pada saat itu. Kita akan lihat ya, dari gambar ini teman-teman udah bisa lihat kondisi curah hujannya, peta sebarannya seperti apa.
sini ya. Kemudian dari data pengukuran muka air sungai dan pengukuran ketinggian pasang di hilir ya, di daerah pantai di Tanjung Priok, kita bisa lihat bahwa kejadian ini sangat-sangat jelas menimbulkan banjir yang terjadi di awal tahun 2020. Tapi kita masih beruntung karena posisi dari pasangnya itu dalam posisi pasang rendah ya, pasang rendah ini. Jadi tidak menyebabkan backwater atau kembalinya aliran air dari hulu ke tengah atau ke bagian hilir yang lain gitu ya. Jadi kondisinya seperti itu. Kemudian teman-teman bisa membaca grafik ini ya. Kalau ini grafik pengukuran muka air sungainya, kita bisa lihat dan ini hujan terukur di stasiun BMKG. Kalau kita lihat di stasiun Halim itu tidak yang tadi 377 mm. Dan apa akibatnya? Akibatnya adalah terjadinya banjir di beberapa titik lokasi di Jabodetabek. Ya, kalau kita lihat di Kota Bekasi, ya, tadi tepatnya siapa ya? Fikri Agus. Kemudian di Jakarta sendiri, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten di beberapa daerah karena rasakan yang lainnya. Masih ada beberapa titik banjir di bawah Bekasi. Itu yang diakibatkan oleh kejadian di 1 Januari 2020. Hujan ekstrim atau mungkin sangat ekstrim karena 377 mm. Oke. Nah ini ada beberapa analisis yang dilakukan. Mengapa masih? Salah satunya memang ada limpasan air dari bumi. Yang kedua, kondisi beberapa situ juga sudah hilang di area Depok dan sekitar. Kalau teman-teman nanti bisa baca datanya di sini, yang tadinya ada kemudian mengering, danaunya, rawannya mengering sehingga storage air hujan yang mengalir itu tidak dapat maksimal tertampung. Kemudian ada sampah, kemudian ada penurunan muka tanah, ya, land subsidence. Kalau teman-teman bisa cek di sini ada gambarnya, ada data di tahun 2024 kurang lebih seperti ini. Ya. Kemudian di tahun 2010 terjadi penurunan sekitar 4,1 meter dari tahun 2004 muka tanah. Mengapa ini terjadi? Salah satunya adalah pengambilan air tanah yang eksesif. Teman-teman bisa cek ini dari sumbernya. Kemudian perubahan iklim, ombak tinggi dan lain-lain. Itu hasil analisis yang dilakukan teman-teman. Mengapa ini masih terjadi? Yang selanjutnya, mengapa? Karena memang banjir di area Jabodetabek itu, Jakarta khususnya, itu dipengaruhi oleh 6 daerah aliran sungai yang kita pelajari kemarin ya. Di sini ada daerah aliran sungai Cisadane ya, kemudian Angke Pesanggerahan, Das Puput, Ciliwung, Sunter, Buaran, Cakung dan Bekasi. Ini yang pengaruhi. Jadi kalau misalnya masing-masing das ini seperti yang saya sampaikan tadi ya, kondisinya tidak memenuhi istilahnya ketentuan untuk menampung air ya, misalkan saluran air di sana sekian meter per hari kapasitasnya, hujan yang ada yang masuk ke saluran itu melebihi, maka pasti itu akan berkontribusi terhadap kejadian banjir di Jakarta dan sekitar Jabodetabek. Ini ada juga data disebutkan ya, case tadi ada beberapa. Kalau kita lihat di tahun 1972 sampai 2012, teman-teman bisa cek di daerah yang built up area itu. Di tahun 72 masih kurang lebih seperti ini, ada di daerah utara ya. Kemudian meningkat sehingga di 2012 kita bisa lihat persebaran built up area itu seperti di tahun 2012 kita bisa lihat datanya seperti ini secara ini ya. Nah ini apa artinya? Semakin banyak area terbangun, maka hampir dipastikan area yang tadinya area catchment, area resapan air itu justru akan kembali menjadi area yang tertutup sehingga tidak bisa meresapkan air. Dia hanya bisa mengalirkan air ke saluran-saluran. Itu yang menyebabkan semakin parah. Oke.
Ini juga data, jadi teman-teman bisa cek datanya. Saya sudah sebutkan sumbernya di bawah, teman-teman bisa cek dokumen atau artikel ilmiahnya. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi dari peningkatan muka air laut, penurunan muka tanah, semakin hilang area resapan di daerah hulu maupun tengah hulu, yang menyebabkan kondisinya semakin parah. Dan mungkin pertanyaan besar tadi, kenapa semakin parah? Ini yang teman-teman bisa jadikan argumentasi. Kondisinya memang seperti ini. Nah, kemudian kenapa terjadi penurunan muka tanah? Ya tadi, semakin banyaknya area terbangun, dia menekan area tanah dataran tadi. Kemudian semakin banyak air tanah yang diekstraksi secara masif ya, dan seterusnya, sehingga semakin lama penurunan muka tanah ini semakin besar, terutama di daerah-daerah coastal ya, di daerah pantai utara, di Jawa Tengah ada di Semarang dan seterusnya. Ini yang mengakibatkan memang tadi semakin parah. Nah, ini teman-teman mudah-mudahan bisa menganalisis ini. Lalu apa upaya pengendalian banjir yang bisa kita lakukan? Salah satunya misalkan di kawasan hulu ya. Tadi bahwa enforcement ya. Kemudian penataan kembali vegetasi ya, vegetasi tetap dan lain-lain. Kemudian ada eco-village, penanaman pohon, pengerukan atau peningkatan kapasitas dari danau, situ dan lain-lain. Ada dam retensi dan seterusnya. Juga infrastruktur atau pendekatan infrastruktur yang bisa dilakukan. Selain juga tadi pendekatan non struktur ya dilakukan. Dan di kawasan hilirnya seperti apa? Misalkan pembangunan waduk situ tetap, kemudian sumur resapan, tanggul air, ada taman hujan dan seterusnya. Nah, sehingga tadi itu dua hal ya, yang struktur dijalankan, yang non struktur juga dilakukan. Mungkin sekilas saja karena waktu mungkin sudah hampir jam 2. Nah, ada beberapa hal lagi teman-teman ya, teman-teman bisa cek sendiri, nanti kita jadi bahan diskusi yang berikutnya. Rumah panggung vertikal salah satu opsi, misalkan ini kita bisa lihat ya, ketika filosofi yang ketiga ya, ketika sudah tidak ada lagi opsi relokasi tidak memungkinkan, kemudian memindahkan banjirnya juga tidak memungkinkan, maka yang ketiga, filosofi yang ketiga adalah hidup berdampingan dengan banjirnya gitu. Ini yang bisa dilakukan salah satu, beradaptasi dengan itu. Contoh ya, teman-teman bisa cek. Kemudian apa? Upaya-upaya yang lain tadi, meningkatkan daya resap tanah. Kalau misalnya tidak memungkinkan lagi, maka dibuatkan secara buatan resapan-resapan yang bisa membantu recharge air tanah dengan penyaluran air hujan yang masuk ke area tertentu disalurkan ke dalam tanah. Kemudian ada yang lain, misalkan rainwater harvesting dan lain-lain, itu teman-teman cek ya. Itu tadi mengurangi atau mengidentifikasi, mengantisipasi ketika kondisi misalkan musim kering. Ada beberapa hal, silakan nanti teman-teman cek, kita jadikan bahan diskusi. Mungkin biopori, restorasi sungai juga mungkin menjadi perhatian ya, beberapa yang kita akan begitu. Kemudian sistem-sistem yang lain, mungkin saya tidak akan bahas satu-satu. Teman-teman bisa pelajari, pekan depan kita akan diskusikan secara lebih mendalam ya, sistem polder. Misalkan ketika banjir sudah mungkin tidak bisa lagi ditahan dan tidak bisa direlokasi, maka bagaimana caranya untuk mengurangi itu ya, sistem-sistem atau infrastruktur yang disiapkan seperti itu. Sedikit terkait kekeringan ya, bahasannya sebenarnya kekeringan, walaupun ini sangat berkaitan erat dengan kondisi banjir. Seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa kondisi sumber daya air kita itu sekarang ya 3, too much, kapan itu ketika musim penghujan, too little, salah satunya kekeringan ketika musim kemarau, dan too dirty. Nah, itu kualitas air yang akan kita bahas mungkin di pertemuan berikutnya. Jadi kekeringan secara definisi sederhana, ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air, itu kebutuhan 3 ya, hidup, kebutuhan pertanian, dan kegiatan ekonomi dan nah, ini yang mungkin bisa dijadikan acuan definisi kekeringan. Ketika ketersediaan air jauh di bawah kebutuhan yang kita butuhkan. Ya. Kemudian salah satu penyebabnya adalah ini,
El Nino, ya, fenomena pemanasan suhu muka laut di atas kondisi normalnya ya, yang terjadi di daerah Samudra Pasifik bagian timur. Ini meningkatkan pertumbuhan awan di Samudra Pasifik dan mengurangi curah hujan. Akhirnya curah hujan semakin berkurang, menimbulkan kekeringan. Ya. Dampaknya kita bisa rasakan di beberapa tempat ya, terutama daerah pertanian ini sangat berdampak ya, di Karawang misalkan, itu bisa menggagalkan panen para petani. Bahkan di beberapa area lahan gambut misalkan, itu bisa menyebabkan kebakaran lahan dan hutan yang parah. Masuk lahan, hutan lahan juga terbakar. Nah ini ada tindakan dan respon terhadap bencana kekeringan. Teman-teman bisa cek. Ada yang tindakan yang sifatnya supply, penambahan supply, mereduksi kebutuhan terhadap airnya. Dan yang ketiga adalah meminimalisir dampak yang terjadi. Karena memang sudah tidak mungkin lagi di ini, tapi yang bisa dilakukan meminimalisir dampak dari kekeringan. Ada satu antisipasi kerugian dan kerugian dan seterusnya. Saya kira itu teman-teman. Untuk slide terakhir, saya akan close dulu slide-nya. Oke, nah itu. Mudah-mudahan case tadi bisa memberikan gambaran kepada teman-teman ya, bagaimana sebenarnya kondisi banjir dan kekeringan yang sudah kita sampaikan tadi, kita bahas diskusikan ya. Dua-duanya punya korelasi yang erat antara banjir dan kekeringan seperti apa. Nah mungkin yang menjadi pertanyaannya, yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana sebenarnya mengatasi ini? Too much and too little. Ya. Teman-teman sudah lihat tadi kondisi sekilas terkait banjir seperti apa, kondisi terkait kekeringan seperti apa. Nah, pertanyaannya bagaimana menengahi ini? Too much dan too little. Ada masukan enggak? Mungkin satu atau dua orang. Silakan sebelum kita tutup ya, karena saya akan lanjutkan dengan tugas dua. Silakan. Yang belum menyampaikan pendapat silakan, jangan ragu-ragu. Jadi ada dua kondisi, banjir, kekeringan. Nah, bagaimana cara kita menengahi itu? Silakan. Ya, yang membantu menjelaskan. Oke, gimana? Silakan teman-teman. Ada yang ingin sharing? Bapak izin menjawab, mohon maaf ya Pak kalau kurang tepat. Tidak ada yang tepat, semuanya tepat. Kan tadi itu permasalahan itu air di Indonesia tuh ada yang too much dan too little. Menurut pendapat saya, ketika kita ada di fase too much atau ketika ada di curah hujan, itu kan seperti yang tadi Bapak bilang, di Indonesia tuh kurang resapan air, baik itu dari pemerintahan, dari resapan air, atau dari rumah-rumah yang di masyarakat sendiri gitu Pak, yang kebanyakan di semen, jarang ada rumah yang memiliki daerah resapan sendiri. Nah, lalu juga mengenai drainasenya juga Pak, yang dimana udah dibangun drainase tapi malah dipenuhi oleh sampah, sehingga air yang too much itu tidak bisa mengalir dengan baik ke daerah aliran sungai gitu Pak, atau ke waduk-waduk atau ke air permukaan lainnya gitu. Nah, sehingga ketika
di musim kemarau air yang diresap oleh tanah itu kurang, dan juga air yang ada di air permukaan atau di sungai itu juga semakin berkurang, Pak. Nah, maka dari itu harus ada harus ada keseimbangan gitu, Pak, di antara daerah resapan air yang dimana ketika musim kemarau airnya itu masih tersimpan gitu, masih tercadang di dalam tanah gitu kan, karena air dalam tanah ini tidak seperti air permukaan yang bisa menguap begitu saja gitu. Nah, lalu juga ketika air itu banyak bisa ditampung di air permukaan gitu, Pak. Jadi bisa diwaduk atau irigasi, atau ketika nanti musim kemarau air yang berada di air permukaan itu bisa diolah gitu, Pak. Jadi air bersih gitu, yang bisa digunakan oleh masyarakat gitu, Pak, dari saya. Mohon maaf, Pak. Oke, terima kasih. Jawabannya, tanggapannya tepat ya. Bagaimana ada keseimbangan, kondisi balance antara ketika musim penghujan dan musim kering. Oke, terima kasih ya, Nadia. Satu lagi. Saya tutup, sebelum ditutup satu lagi. Ada nggak yang ingin menambahkan? Kalau tidak ada, saya akan langsung ke penjelasan sedikit ya terkait tugas 2 ya, yaitu, atau masih ada, silakan. Karena ini kan case tadi ini yang tadi Jabodetabek ya, itu akan jadi satu bahan ya. Kemudian kita UTS-nya bisa tetap muka, jadi gitu saya lebih suka ujiannya itu oral, lisan ya. Karena saya pengen tahu persisnya. Kalau tulisan kadang-kadang ya mungkin oh my god faktor ya, tapi kalau tulisan saya pengen tahu pemahaman benar sekaligus dari teori maupun dari aspek praktik yang di lapangan ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu offline pada saat UTS. Oke. Kalau tidak ada lagi mungkin cukup ya saya kira untuk hari ini, dan mungkin untuk tugas 2 secara umum penjelasannya seperti ini. Teman-teman pasti sudah mengenal namanya mind map ya, atau mind map ya. Jadi bagaimana kita menuangkan apa yang ada di pikiran kita itu terhadap satu permasalahan dalam bentuk istilahnya hubungan kausal ya, antara satu variabel dengan variabel yang lain. Itu mind map kalau teman-teman cek itu banyak metode. Nah, saya mungkin ingin teman-teman coba menuangkan apa yang ada di pikiran masing-masing. Saya pun berbeda satu sama lain terkait dengan permasalahan banjir dan kekeringan ya. Jadi tugas 2-nya, tapi tugas 2 ini mungkin saya akan bagi, atau mungkin cukup sama saja karena jumlahnya tidak terlalu banyak ya. Jadi masing-masing silakan membuat mind map terkait banjir dan kekeringan. Itu ada 2 mind map, atau mau digabungkan boleh jadi 1 mind map terkait banjir dan kekeringan ya. Tugas 2-nya akan saya buka di Classroom. Silakan teman-teman seperti biasa mengumpulkan sebelum pertemuan berikutnya ya, pukul 23.59 ya, saya akan cek itu. Bisa googling, dicek. Nah, tapi yang ada di Google atau di internet itu silakan dimodifikasi sesuai yang menurut teman-teman saya kira seperti ini, kondisi, permasalahan, existing, pengelolaannya seperti apa, dan solusinya seperti apa. Itu ada di mind map itu. Saya kira itu ya teman-teman, mudah-mudahan jelas apa yang saya sampaikan, apa yang menjadi ide dan usulan teman-teman bisa dituangkan ke mind map tadi, apa yang ada di materi di slide juga bisa dituangkan sebagai bahan untuk membuat mind map tadi. Bisa secara manual, tulis tangan ya, satu variabel yang bisa dibuatkan secara manual, atau dengan bantuan software atau perangkat lunak yang sekarang sudah banyak sekali perangkat lunak mind map di secara online ya. Atau misalkan kalau di Office itu juga ada mind map, program mind map yang bisa digunakan untuk membantu teman-teman menuangkan pemikiran
terkait pengelolaan banjir dan kekeringan. Saya kira itu untuk hari ini. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Kita akan ketemu lagi insya Allah pekan depan ya dengan materi yang berikutnya. Tapi saya ingin teman-teman baca di materi 3 ini ya. Dan di awal pertemuan 4 itu kita akan diskusikan sekilas terkait materi 3 ya. Terkait case tadi khususnya. Studi kasus yang sudah saya tadi sampaikan seperti apa, dan mungkin akan saya munculkan isu-isu yang mungkin bisa teman-teman bahas pada saat pertemuan di awal-awal pertemuan keempat. Saya kira itu teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu lagi pekan depan insya Allah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak.